Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Kereta Pemirsa. Sampah plastik di Indonesia masih menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan. Ya, tahun 2018 lalu, Indonesia dinobatkan sebagai negara penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chembeck. Ya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan pada tahun 2020, Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah. Dan terkait sampah plastik, hasil penelitian Sustainable Waste Indonesia dan Indonesian Plastic Recyclers pada tahun 2020 lalu mencatat produksi limbah kemasan plastik di perkotaan Pulau Jawa saja 189.000 ton per bulan atau 6.300 ton per hari. Namun hanya sekitar 11,83% atau sekitar 22.000 ton per bulan yang didaur ulang. Ya, ada tantangan yang harus menjadi perhatian terkait dengan kemasan air minum dalam kemasan karena kemasan plastik seperti PET atau polyethylene terephthalate yang didaur ulang menjadi botol PET kembali masih sangat kecil. Sebagian besar kemasan PET yang umumnya digunakan untuk kemasan pangan justru menjadi polutan atau sampah untuk lingkungan. Untuk mencegah penumpukan limbah kemasan plastik di permukaan tanah dan perairan penting bagi perusahaan-perusahaan produsen produk berkemasan plastik untuk menerapkan ekonomi sirkular. Oke, secara mandiri masyarakat juga dapat berkontribusi untuk akhirnya melakukan daur ulang dari sampah plastik. Tapi kan karena ada keterbatasan teknologi dan juga keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat begitu ya, memang diperlukan pihak lain untuk akhirnya meningkatkan persentase dari recycling supaya ada manfaat berikutnya gitu. Sampahnya juga berkurang dan secara manfaat ekonomi juga ujung-ujungnya nanti mungkin kita dapat rasakan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai peduli lingkungan dengan setor sampah lewat startup. Dan kita sudah tersambung bersama Mas Ernest Sulaiman. Beliau adalah CEO dan juga co-founder dari Rico System. Selamat pagi Mas Ernest. Halo, pagi Mas, pagi Mbak. Makasih nih Oke. Itu udah ya untuk waktunya undang pada saya. pagi hari ini. Oke, Ya, terus ya Mas Ernest, persentase daur ulang untuk sampah plastik ini masih sangat rendah, hanya sekitaran 11%-an lah. Bagaimana Anda melihat hal tersebut dan bagaimana Anda melihat pola konsumsi Indonesia akan kemasan plastik? oke. Sebenarnya kalau dilihat sebagai saya yang menjalankan startup di bidang pengelolaan sampah itu merupakan suatu peluang ya, peluang untuk kita memberikan solusi meningkatkan penyerapan daur ulang sampah plastik yang ada di Indonesia. Yang kalau sekarang misalkan 11%, ya kalau kita naik jadi 22%, let's say ya, itu kan udah naik 2 kali lipat dari segi nilai bisnisnya. Jadi saya justru melihat ini sebagai peluang dan juga tantangan untuk bisa diselesaikan oleh startup-startup di bidang pengelolaan sampah. Terkait dengan konsumsi plastik itu sendiri, pastinya bisa dibilang ada peluang meningkat kalau polanya itu linear ya dengan pola konsumsi saat ini. Bisa dibilang plastik itu kan dari kemasan produk-produk sehari-hari yang itu sejalan dengan jumlah populasi. Mengetahui Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan kemampuan daya belinya terus akan bertumbuh dengan pertumbuhan ekonomi kita, pastinya itu bisa berjalan secara linear. Tapi memang tren positifnya saat ini conscious living ataupun kehidupan yang bertanggung jawab ya, sustainable living itu sudah menjadi suatu hal yang tren masyarakat ya saat ini, apalagi generasi-generasi muda, sehingga meskipun konsumsi plastik meningkat, kesadaran daur ulang dan partisipasi masyarakat untuk bisa bertanggung jawab terhadap kemasan plastiknya itu yang menjadi peluang besar menyelesaikan permasalahan plastik gitu. Tapi yang juga jadikan concern adalah untuk mendaur ulang sampah plastik untuk menjadi barang berikutnya begitu. Ini kan juga memang membutuhkan energi dan juga ada emisi yang dikeluarkan gitu. Itu yang kemudian juga menjadi concern berikutnya ya, Mas Ernest ya. Oke, sebenarnya kalau terkait hal itu bisa dilihat kalau misalkan berbagai macam penelitian, baik itu dari segi lokal ataupun global research, bahwa dengan memproduksi plastik menggunakan recycled material dibandingkan dengan virgin material, dia ada delta
karbon emisinya, sehingga justru lebih ramah lingkungan jika mendaur ulang karena emisi karbon yang digunakan atau yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan memproduksi virgin material. Dengan botol baru begitu ya? Betul, betul. Oke. Oke, lantas bagaimana peran ekosistem dalam hal ini, Mas Ernest? Oke, sebenarnya kalau peran ekosistem ya kita menjadi penyedia solusi, baik itu buat individu ataupun B2B seperti perumahan atau gedung-gedung untuk bisa berpartisipasi mendaur ulang sampah. Salah satu hal yang paling menarik memang di aplikasinya Rekosistem itu bisa didapatkan di App Store atau Google Store untuk Android, itu untuk bisa mencari drop point ataupun tempat waste station di mana orang-orang bisa menyetorkan sampahnya. Tidak hanya sampah plastik, tapi semua sampah-sampah daur ulang seperti kardus, kaca, logam, kertas, untuk bisa didaur ulang oleh Rekosistem. Dan menariknya memang kita berusaha mendorong dengan sentuhan gamifikasi dan rewards, di mana setiap sampah yang disetorkan itu ada nilai ekonomis yang nanti bisa ditarik menjadi e-wallet. Kita mulai dari sekitar Rp800 sampah anorganik campur per kilogramnya yang disetorkan ke Rekosistem itu akan mendapatkan reward point yang bisa ditarik jadi e-wallet. Oke, lumayan kalau misalnya poinnya udah terus-terus nambah begitu ya, dan itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal lah kalau jadi e-wallet. Oke, nah sejauh ini untuk drop point-nya sendiri ada di mana saja, Mas Ernest? Oke, kalau dari drop point kita lokasi ada di daerah Jakarta. Jakartanya belum semua area. Saat ini masih di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Ada juga di Surabaya bagian barat. Ya, itu untuk area drop stationnya kita. Oke, artinya memang belum banyak ya drop point-nya ya? Sekitar total tuh 30 kita dari drop point. Memang kita segmented fokus di area-area yang memang sudah mau bekerja sama Rekosistem gitu. Jadi seiring berjalannya waktu kita bisa nambah waste station dengan tingkat antusiasme dari wilayah-wilayah seperti perumahan atau RW-RW yang memang mau ikut mendaur ulang dengan menyediakan waste station. Bagaimana teknis misalnya tadi dari perumahan atau dari perusahaan yang ingin berkontribusi untuk merecycle sampah-sampah plastik yang ada ini? Oke, cara paling sederhana ya setor sampah langsung pakai aplikasi Rekosistem. Buka aplikasinya, langsung di sana ada titik-titik poin waste station, terus langsung setor ke sana. Itu cara paling sederhana. Cara yang lebih eksklusif ya deal B2B dengan Rekosistem. Kita banyak beberapa layanan bisa connect di support@rekosistem.com ataupun kontak di WhatsApp-nya Rekosistem di 0821 3000 40 70. Oke, artinya tidak hanya melayani pengantaran sampah dari masyarakat saja, tapi ada juga yang bisa dilakukan secara kerjasama antara korporasi begitu ya? Betul, betul. Oke. Kita setiap harinya tidak hanya menerima setoran cukup banyak ya setiap harinya kita, tapi dari B2B pun ada 15.000 rumah dari perumahan yang setiap harinya diangkut oleh Rekosistem, dan 50 commercial places sih yang mendaur ulang dengan Rekosistem setiap hari yang kita angkut. Setelah Jadi, ya. sampah-sampah plastik ini masuk ke Rekosistem, terus hasilnya jadi apa? Nanti akan kita bahas mungkin lebih jauh ya, Wiki ya, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Usai jeda pariwara berikut, tetaplah di segmen Create Up. Kembali ke pemirsa di segmen Create Up dan masih bersama dengan Mas Ernest Sulaiman selaku CEO dan juga co-founder dari Rekosistem. Ya, menyambung tadi apa yang sudah ditanyakan oleh Prisa, Mas Ernest, nanti produk-produknya sendiri yang sudah sampahnya sudah di store lah ya melalui Rekosistem, setelah didaur ulang nanti akan menjadi apa? Oke, kebanyakan sih kita akan kembalikan jadi flex dan pellet plastik untuk bisa diproduksi lagi menjadi botol ataupun menjadi kemasan-kemasan yang memang biasa digunakan oleh kemasan produk sehari-hari. Berarti tapi kalau jadi misalkan bahan setengah jadi ya? Betul, jadi bahan setengah jadi flex rata-rata ya. Oh, nanti supply lagi ke produsen-produsen yang bisa ya kemasan ya? Betul, betul. Oke, kalau tadi juga Anda sampaikan nggak hanya menunggu sampah yang disetor oleh masyarakat, tapi Rekosistem juga melakukan penjemputan sampahnya sendiri gitu ya? Betul, betul. Untuk area-area perumahan ataupun RW ataupun gedung-gedung
perkantoran ataupun komersial yang bekerja sama untuk mendaur ulang sampahnya dengan ekosistem. Itu jadwalnya bisa spesifik ya, kita custom. Nah itu supaya sampahnya bisa dijemput oleh ekosistem itu gimana untuk ngatur penjadwalannya? Oke, kalau kita sih menyesuaikan dengan jadwal yang ada dan dimiliki oleh baik masing-masing rumah ataupun tempat komersial. Misalkan biasanya kalau rumah-rumah kan pengennya setiap hari gitu ya dijemputnya, ya kita akan jadwal pengangkutan setiap hari. Cuman kadang ada perumahan atau RW yang menjemputannya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Kita pun menyesuaikan gitu. Oke, lantas apa keuntungan yang diperoleh adakah keuntungan yang diperoleh oleh si pemilik rumah atau pemilik perusahaan, pihak perusahaan gitu ya? Karena kan toh juga di Jakarta sekarang sampah tuh udah dijemput juga oleh petugas kebersihan gitu. Nah, jika kerjasama dengan ekosistem ini ada yang membedakan tidak? Selain ya memang ada tujuan mulia di sana soal lingkungan. Oke, pastinya ada bahwa setiap sampah daur ulang yang berhasil disetor ataupun dijemput ya sama ekosistem, kita akan ada reward ya. Tadi kalau sampah anorganik campur itu sekitar Rp800 per kilogram. Kalau misalkan makin spesifik, misalkan hanya plastik aja, kardus aja, itu bahkan bisa sampai sekitar 2.000, 2.500 per kilogram yang bisa didaur ulang. Dan itu nggak hanya bisa ditarik sebagai e-wallet sebenarnya. Kita ada beberapa voucher-voucher, bisa diganti jadi voucher belanja, bisa jadi voucher untuk ke wahana wisata yang konversinya lebih menarik lagi dan lebih tinggi gitu. Oke, sejauh ini sudah berapa volume sampah yang diolah melalui ekosistem dan teknologinya seperti apa, Mas Ernest? Oke, kalau kita sih sekarang kurang lebih sampah yang di-trace sama kita sekitar kurang lebih 1.500 ton setiap bulannya ya. Memang masih ada peluang kalau melihat tantangannya sebesar itu ya. Tadi di Pulau Jawa sendiri hanya sampah plastik. Cuman ya kita menurut saya sesuatu hal yang cukup progresif buat kita yang baru berjalan selama 1 tahun ya dari sejak aplikasi kita launching. Kalau biaya operasional sendiri bagaimana nih ke depannya dan juga yang sudah dilalui oleh ekosistem? Oke, biaya operasional memang balik lagi bicara tentang permasalahan sampah, kita berbeda ya dengan permasalahan logistik pada umumnya yang bisa on demand order yang harga cost-nya itu bisa ditanggung oleh pengguna atau user. Bicara masalah sampah kan orang pengen mikirnya yang penting rewarding, yang penting gratis dan sebagainya. Sehingga modelnya kita adalah penjemputan terjadwal tadi yang dengan bekerja sama dengan RW ataupun dengan perumahan ataupun dengan tempat komersial. Sehingga biaya operasional bisa efisien tapi di satu sisi juga bisa menawarkan dengan price point atau bahkan dengan free ya, dengan gratis untuk mitra-mitra kerjasama ekosistem. Oke, sukses selalu untuk ekosistem atas upaya yang kemudian dilakukan. Semoga semakin besar masyarakat kita yang menyadari pentingnya untuk melakukan daur ulang dari sampah plastik begitu ya. Sampai jumpa Mas Ernest, sukses selalu dan juga sehat selalu. Selamat pagi. Terima kasih. Pagi, bye-bye. Sangat inspiratif Wiki ya bagaimana sampah-sampah yang ada di sekitar kita ini bisa didaur ulang dan dia benar-benar fokus full time di ekosistem. Betul, ya semoga memang ini dapat memberikan value banyak untuk masyarakat dan juga lingkungan. Ya, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan pemirsa, semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Jangan lupa tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sompodatu. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.